Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kami dari Dompet Al-Quran Indonesia, lembaga amil zakat resmi di bawah naungan Kementerian Agama dan Basnas Republik Indonesia. Saat ini kita sedang kajian diskusi tanya jawab dengan Ustadz Agung Cahyadi. Nah, langsung aja pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah bagaimana budaya ataupun bagaimana hukumnya budaya Rebo Wakesan yang terjadi pada malam hari atau malam ini, kalau mungkin ini hari Rebo. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Jadi kepercayaan yang mungkin marak di masyarakat kaitan Rebo Wakesan berdasarkan sebuah riwayat hadis yang sangat lemah, bahwa hari Rebo, yaitu Rebo pertama di bulan Safar, itu dikatakan hari yang Allah menurunkan musibah berapa puluh atau beratus gitu, sehingga diyakini itu Rebo yang sial karena akan mendatangkan musibah banyak. Maka itu kemudian muncul banyak-banyak inovasi ibadah, yaitu sholat khusus Rebo Wakasa, doa bacaan. Nah, jadi begini, musibah itu dalam Islam nggak ada kaitan dengan hari, dengan waktu. Kata Allah dalam surat Al-Hadid ayat 22 ya, ma asabakum musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Enggak ada musibah yang terjadi di bumi dan juga menimpa kalian kecuali sudah tertulis di dalam mahfuz sebelum kami wujudkan, kata Allah itu. Maka enggak ada kan, maka kalau kita mengaitkan musibah dengan waktu itu sebuah kesalahan besar. Maka Nabi itu pernah melarang kita begini, la tasubud dahr, engkau jangan mencela tahun. Ada tahun dianggap tahun sial itu. Kalau mencela tahun yang sial itu berarti mencela Allah yang menciptakannya. Sama kita mencela satu bulan Rebo Wakesan namanya, kok itu maka berarti mencela Allah SWT. Maka itu kita percaya dengan itu suatu dosa yang sangat besar sekali. Karena apa? Nabi sampai mengatakan, ada hadis sahih nih mengatakan, kata Nabi, la tiarota wala adwa wala tiarata wala safaro wala hamata. Nggak ada namanya penyakit menular, itu nggak ada, kecuali khusus ya nanti masalah taun. Tidak ada kesialan karena kejadian bumi. Ada gagak jelas, ada nabrak kucing sial, itu namanya tiaro. Tidak ada kesialan karena bulan Safar. Ini bulan Safar, Rebo Wakesan kalian di Rebo pertama bulan Safar seperti hari ini ya. Maka berarti itu menganggap itu berarti sudah menentang penjelasan Nabi. Nggak ada. Maka jangan mengaitkan sebuah musibah dengan waktu tertentu, itu nggak boleh. Karena itu kita tidak boleh juga melaksanakan amal-amal yang kemudian dimunculkan untuk menghindari musibah karena itu. Pertama, percaya dengan masalah itu nggak boleh, apalagi kemudian memunculkan suatu ibadah khusus, syarat khusus untuk Rebo Wakesan, nggak boleh. Berarti apa? Ibadah itu kan memang tujuan penciptaannya. Yang Allah sampaikan lewat Quran surat 5:56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak jadikan jin manusia untuk ibadah. Cuman Allah ketika menciptakan ibadah, Allah nggak memberikan kepada kita untuk menciptakan cara ibadah sendiri. Allah utus Rasul untuk ibadah itu begini. Maka ibadah itu hanya dengan mengikuti tuntunan Rasul saja. Karena yang Allah utus menjelaskan ibadah itu Rasul. Nah, sementara Rebo Wakesan itu tentang kejadian juga bertentangan dengan apa yang Nabi sampaikan, ibadahnya juga nggak pernah diutarakan. Maka kita kalau meyakini dosa besar juga, yang kedua juga melaksanakan ibadah nggak itu juga dosa besar juga. Karena kata Nabi dalam hadisnya, man amila amalan laisa amruna fawarad, siapapun beramal ibadah menurut dia baik tapi nggak sesuai aturan maka tertolak, kata Nabi. Maka hendaknya kita menjauhi itu dan mengingatkan saudara kita yang mungkin ikut meyakini karena ketidaktahuan, karena kewajiban untuk menyelamatkan umat juga, dan tentunya sambil mengajak mereka untuk tidak ikut-ikut acara yang mungkin yang terjadi di masyarakatnya. Kita doakan mereka, dan Allah SWT memberikan hidayah kepada mereka dan kita semua. Amin, amin. Iya Ustadz, kalau misal
ini Ustaz, misal dia ngerasa firasatnya nggak enak nih ya mau perjalanan kemana, akhirnya dia sedekah ya tanpa harus nunggu tadi waktunya Rabu atau ini. Jadi boleh, jadi begini, memohon kepada Allah, namanya berdoa, berusaha untuk mendapat kebaikan dari Allah itu bisa pakai tawasul namanya. Tawasul artinya sarana. Nah, sarana yang diperkenankan non Islam yang itu recommended semuanya oleh ulama kita. Pertama, tawasul dengan Asmaul Husna. Yang Allah sampaikan lewat Quran surat 7 180. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah itu punya nama mulia, maka doalah dengan menyebut namanya itu. Makanya kita mau pergi, mau berdoa, maka ya Allah, aku bersaksi Engkau adalah Al-Malikul Qudusus Salam. Apalagi kita kemudian doa, ya Allah, mudahkan dalam perjalananku ini. Yang kedua, berdoa dengan cara beramal soleh. Mungkin kita pernah mendengar satu cerita dalam sebuah hadis, ada 3 orang terjebak di gua, tertutup oleh batu. Maka 3 orang masing-masing berdoa dengan menyebut amal soleh, dibuka satu persatu. Sama, kalau kita mau amal apa saja, sedekah dulu, baca Quran dulu. Apa itu namanya tawasul dengan soleh, itu boleh. Yang 3, tawasul itu dengan perantara orang soleh yang masih hidup. Tolong doakan ya, saya mau ini itu. Itu boleh. Oh ya, alhamdulillah. Jadi tentunya ketika kita berusaha menghindari hal-hal buruk ya, Ustaz, atau berusaha mendekat diri pada Allah, tadi tentunya dengan tawasul tadi ya. Iya, cari alternatif pengganti yang buruk itu menjadi baik. Ya, pengganti. Barangkali takdirnya berubah gitu ya, Ustaz. Karena jadi doa itu bisa merubah takdir. Jadi begini, takdir itu kan ketentuan Allah ya. Qadha namanya, qadha dan qadar. Itu ada yang sifatnya mubrom, pasti nggak mungkin berubah, tapi ada yang soal mu'alaq. Tergantung kita. Hidup mati itu mubrom, nggak bisa kita pilih. Saya nggak mau hidup lah, nggak bisa. Matinya nggak bisa. Tapi cara hidup, cara mati itu pilihan. Maka Allah nggak pernah maksa kita untuk hidup dengan cara tertentu. Tuhan menawarkan, tapi Allah nggak maksa. La ikraha fiddin. Maka sama tadi, maka upaya-upaya untuk upaya kita bisa merubah takdir. Doa itu merubah takdir. Takdir bisa terubah dengan doa. Mestinya hari ini ditakdirkan kecelakaan di jalan, gara-gara doa akan diselamatkan. Karena Nabi mengatakan orang itu berdoa mukmin, berdoa dengan doa baik, bukan doa untuk keburukan, dan bukan doa untuk memutus silaturahim, maka Allah berikan 1, 3. Mungkin Allah akan segerakan keburukan doanya. Tapi jadi Allah enggak, Allah akan tunda kebaikan yang diminta itu di hari kiamat nanti. Atau kalau tidak diberikan segerakan, nggak ditunda, Allah akan selamatkan dari musibah yang mestinya hari ini kena dia. Mungkin tercatat kita kena musibah di jalan, tapi gara-gara doa Bismillahirrahmanirrahim, Allah selamatkan, rubah bisa baik. Itu nama takdir yang bisa berubah. Takdir. Jadi mungkin kalau dulu saya waktu masih SMP itu ada jika maka, Ustaz, di matematika itu. Jadi jika kita melakukan ini maka hasilnya seperti itu. Ini mungkin seperti itu ya takdir yang dimaksud tadi. Seperti orang pinter, bodoh itu kan takdir yang tergantung kita. Jadi jika belajar maka pandai. Pandai. Alhamdulillah, tentunya menjawab ya pertanyaan tadi yang disampaikan oleh netizen terkait bagaimanakah budaya tadi ya, hukum budaya Rebo Wekasan, termasuk juga tadi sudah dijelaskan tentang takdir-takdir yang tentunya bisa kita ubah dengan doa, dengan sedekah atau bertawasul tadi ya. Mungkin itu saja, mudah-mudahan menjawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.